Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan observasi pengenalan lapangan persekolahan di UPT SMA Negeri 19 Makassar. Selamat menyaksikan. Muda jiwa selamanya muda, kisah cinta abadi selamanya. Muda jiwa selamanya muda, kisah cinta abadi selamanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Berjalan menempa kita, walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas, oh di masa yang tak pernah Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Matul Hidayat akan mewawancarai adik-adik dari SMA Negeri 19 Makassar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Fauzan dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Fajar Pangeran dari kelas 11 IPA 3. Ada juga yang saya dengar mengenai literasi Al-Quran dengan adanya Literasi Al-Quran itu selang-seling. Kadang hari Jumat pertama itu literasi Al-Quran, Jumat depannya itu Jumat kayak membersihkan ini. pada saat pergantian jawab pelajaran itu ada juga itu kayak pilihan waktunya, apakah pada saat pilihan waktu tidak terlalu lama itu waktunya di sini 4 waktu Ben sudah bunyi walaupun keluar. sekolah kayak ini terutama atau ada Ada setiap kelas itu di awal pembentukan ajaran baru sudah disiapkan memang disuruh setiap kelas itu untuk membuat struktur kebersihan. jadi yang dianggap per hari kan. Iya. yang merdu mengudara. Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita, walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas,
pernah mengganggu di masa naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Persatuan Indonesia. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Sederas apapun arus di hidupku, genap teruskan banyak tentang kita. Seberapa pun dewasa memujimu, takkan lagi dari yang engkau bisa. Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Persatuan Indonesia. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Sederas apapun arus di hidupku, genap teruskan banyak tentang kita. Seberapa pun dewasa memujimu, takkan lagi dari yang engkau bisa. Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya.
Adik dari SMA Negeri 19 Makassar atas nama. Perkenalkan, nama saya Adia Syifa Negara Ramadhani, bisa dipanggil Syifa, dari kelas 12 IPA 4. Kenalkan, nama saya Alfandar Pangeran dari kelas 11 IPA 3. Biasa dipanggil apa? Alfan. Apakah di sekolah Anda betul ada kegiatan ekstra kurikuler? Yang pertama MTK, OSIS, basket, pramuka, MR, futsal, basket, volley, SK, rohis, lari, dan Jadi apakah di setiap organisasi ini ada di sosialisasi? Tentunya ada Kak. Masa FPLS itu setiap organisasi menampilkan yang namanya PO, organisasi. Dan yang kedua itu setiap kelas dan perwakilan pengurus organisasi maupun staf kurikuler akan memasuki setiap ruangan kelas dan membagikan brosur atau formulir. Ini ekstrakurikulernya ada pembinanya, maksudnya yang pembinanya dari guru atau kayak dari orang tua. Biasanya itu ekstrakurikulernya berapa? Ada Kak, semua itu pembina, baik OSIS maupun yang organisasi atau ekstrakurikuler itu semua pembinanya dari Terus pada setiap ekstrakurikuler ada di jadwalnya? ada. Contohnya itu basket setiap Senin, Rabu, Jumat. Dan kalau basket setiap hari Sabtu, Sanggartan setiap hari Rabu Kak. Itu salah satu contohnya. Itu dilakukan di luar jam pembelajaran atau Di luar jam pembelajaran tentunya, supaya tidak mengganggu. pelata ini setiap siswanya itu diwajibkan atau tidak mengikuti salah satu ekstrakurikuler? Setiap siswa itu diwajibkan minimal satu Kak. Dengan satu ekstrakurikuler. Ini deh yang ekstrakurikulernya pernah ya? Iya Kak, Apa saja kayak futsal, basket. misalnya ini tuh ada kalau dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler misalnya pramuka, biasa tidak ada kompetisi dan misalnya kayak berjuang atau berputra mana? Nah, maksudnya penyediaan sarana dan prasarananya apakah sudah memadai atau tidak? Kalau bagi saya memadai Kak, karena kalau dari ekstrakurikuler futsal, basket, volley, ada semua di lapangannya. Tadi pun ada di aula tersendirinya Kak. Dan kalau organisasi OSIS pasti ada di sekretariatnya. Jadi kayak lengkap nih semua di. Ini semua ekstrakurikuler ada semua nih. Ada Kak. Semuanya. Enggak semua, tapi ada. Yang ada apa? Basket, pramuka, dan Terima kasih. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Oke, kawan baik semua. Ya, selesainya. Simpan HP. Adinul. Adrium. Oke. Adini. Imai. Adina.
kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia-manusia kuat. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah yang merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar jurusan Kimia. Nah, di sini saya bersama Ibu siapa? Sriani, Ibu Sriani. Hastriani. Oh, Ibu Hasriani. Oh iya. Nah, kami di sini ingin bertanya sedikit mengenai pengembangan yang telah Ibu lakukan. Apa saja itu pengembangan? Pengembangan seperti seminar kan biasa diadakan di dalam sekolah ataupun luar sekolah kan. Apalagi waktu ini untuk pengembangan kita punya kompetensi juga, ya. Terutama di misalnya workshop yang dilakukan di sekolah, lalu sudah kita terkait dengan pelaksanaan program kita ini. Ya. Jadi sangat membantu memang dengan adanya pelatihan-pelatihan workshop untuk mempermantap untuk meningkatkan kita punya kompetensi. Jadi pada saat ini kami ingin mewawancarai Ibu mengenai keadaan sekolah ini atau mengenai kompetensi dasar pedagodik Ibu. Jadi terlebih dahulu kami izinkan Ibu untuk memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Namanya Ibu Gesti, SSI, SPD. Saya alumni UNM jurusan Kimia Sains itu 2008. Saya tamat 2008, saya masuk 2003. Kemudian 2009 sampai 2010 saya selesaikan pendidikan kimia jadi 1 tahun. Nah, kemudian saya di sini baru-baru juga terangkat P3K. Sebelumnya saya honor di swasta. Nah, saya sudah terangkat P3K di sini dan saya mengajar kelas 10. Baik, jadi Ibu adalah alumni dari Kimia UNM, Iya. ternyata adalah senior kita. Baik, Bu, di sini kami ingin menanyakan mengenai penyusunan RPP sebelum mengajar Ibu. Oh iya. Bagaimana itu? Jadi sebelum kita masuk di dalam pembelajaran memang itu ada penyusunan modul. Dan sekarang itu istilahnya bukan lagi RPP karena kita pakai kurikulum merdeka jadi modul. Modulnya itu disusun untuk semua mata pelajaran, pengumpulannya itu terakhir di 30 Agustus. Jadi memang sudah persiapan memang sebelum kita masuk mengajar dalam kelas. Jadi sudah disusun memang pada saat liburan semester 2 tahun ajaran yang lalu. Sebelum masuk? Iya, sebelum masuk di tahun ajaran yang baru. Saya juga ingin menanyakan mengenai penelitian atau penyampaian hasil penelitian Ibu pada saat menjadi guru. Jadi tahun 2019 saya ikut PKP, itu program pengembangan profesional. Nah, kita menyusun best practice seperti karya tulis ilmiah, pendidikan, bagaimana masalah-masalah yang ada di dalam kelas pada saat pembelajaran, itu pembahasannya. Bagaimana masalahnya, kemudian apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dalam pembelajaran. Terima kasih kepada SMA Negeri 19 Makassar telah memberikan kami kesempatan dari Universitas Negeri Makassar untuk mengobservasi sekolahnya. Mungkin sekian dari tugas kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Kita masih sebebas itu. Rasa takut
abadi untuk selama-lamanya. Selamat tinggal SMA 19. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding